Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan daring tentang usul fikih untuk kelas 1 aliyah keagamaan. Kita mulai dengan ila hadina wa ila ni'atin salam barakatul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini judulnya Al-Hakim. Hakim itu yang menetapkan hukum. Siapa hakim? Al-mabkhasani untuk mabkhasana itu hakim untuk masalah hakim. Inna satuna kelakuan la khilaf orang khilaf fi kauna hakim ing dalam anana hakim iku asyar'u syara. Hukum syara, aturan-aturan yang dibuat oleh Allah maupun yang dibuat oleh Rasulullah, itu hakim. Itu sebagai yang menetapkan hukum adalah Allah asyara lewat Al-Quran, Rasulullah Muhammad lewat sunnah beliau. Ini nggak ada perbedaan, sudah sepakat tadi hakim yang menetapkan hukum itu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi kita ukur boleh tidaknya itu adalah karena adanya aturan dalam Al-Quran, hakimnya Allah, aturan dalam sunnah, hakimnya Rasulullah. Ini sepakat, nggak ada perbedaan. Itu sendiri terjadi hakimnya Allah sebagai Al-Quran dan Rasul sebagai sunnah ba'dal bi'sati, sakwisi terutus si Rasul mabulughid da'wati, dan sampainya dakwah. Yang hakim Allah Rasul itu sendiri satu, ba'dal bi'sati, setelah terutusnya Rasul, dan terutusnya itu mabulughid dakwah, dan dakwahnya sampai kepada daerah tersebut. Daerah itu sendiri sudah tahu, ada Rasul yang menyampaikan, ada yang dibawa Rasul. Jadi undang-undang aturan dari Allah yang sama Rasul. Jadi sepakat bahwa hakimnya Allah dan Rasul itu kalau syaratnya harus ba'dal bi'sah wa bulughid dakwah, setelah terutusnya Rasul dan materi yang sampai Rasul adalah sampai kepada masyarakat. Maka masyarakat itu nanti akan hakim bagi rujukan daripada perbuatan mereka yang memutuskan boleh tidaknya, perintah tidaknya, dan sebagainya adalah Allah dan Rasul. Allah dalam bentuk yaitu tentang masalah Al-Quran, Rasul dalam bentuk as-sunnah. Anak-anak, sekarang setelah atau sebelum bi'sah atau sebelumnya dakwah, siapa hakim dan siapa yang disebut hakim itu siapa? Kalau sebelum terutusnya Rasul dan belum adanya undang-undang yang datang kepada umat satu kelompok, belum ada undang-undang, belum ada Quran nyampe ke sana, belum ada nyampaikan, maka ada dua pendapat. Wa ma qabla dzalik, ana pun sadurunge mengkono
ba'dal bi'ah wa bulughi da'wah faqalat al-asyariyatu faqalat maka ngendika sapa al-asyariyatu Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu pimpinan kita dalam kaitan dengan masalah tauhid, masalah keyakinan. Asy'ari, Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau mengatakan la yata'allaqu lahu azza wa jalla hukmun bi af'al kalafin. Tidak dihubungkan lahu maring Allah azza wa jalla apa hukum bi af'al mukallafin lawan perbuatan manusia, perbuatan mukallaf fala yahrumu kufrun maka ora haram apa kufur wala yajibu imanan ora wajib iman. Menurut Asy'ari, kalau belum sampai Rasul menyampaikan dakwah kepada umat dan belum ada pedoman, maka tidak ada hukum, bebas atas perbuatannya. Kufur nggak haram, iman nggak wajib. Kenapa? Nggak ada pedoman, dasarnya nggak ada. Kita melakukan ini dasarnya apa? Boleh atau tidak? Tidak ada. Karena menyangkut hukum, maka versi Imam Asy'ari maka tidak ada hukum. Beliau menyampaikan itu berpedoman wastadallu dan berambil dalil sebuah syariah biqauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ini dalil kami tidak pernah akan menyiksa seseorang sehingga mengutus Rasul lebih dahulu. Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sampai Allah enggak akan menyiksa sebelum ada Rasul yang diutus ke sana. Ini dalilnya Asy'ari. Ini pertama. Kedua li Allah yakunal nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Dalil yang kedua, Asy'ari mengatakan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu. Jadi tidak ada alasan manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya Rasul. Nanti nggak ada dasarnya, nggak ada bantahnya, nggak dibantah. Dasarnya apa? Memang belum diutus Rasul. Dengan demikian, maka menurut versi Al-Asy'ari, segala perbuatan yang belum ada dasarnya, belum nyampai dasar itu kepada umat, maka umat masih bebas melakukan apa saja. Karena nggak ada pondasi, nggak ada dasar, nggak ada hujjah. Saya melakukan ini boleh nggak? Nggak ada. Saya melakukan ini boleh nggak? Tidak ada dasarnya. Apa dasar larangan? Nggak ada. Masih bebas. Jadi bebas nggak kena hukum. Ini kalau belum ada hujjah atau dari Allah aturan atau dari Rasul. Nah, sekarang sudah nggak bisa. Sekarang sudah zaman segini sudah semuanya harus berlaku pada hukum. Karena nggak ada. Dulu zaman dulu membahas hukum qoblal bi'sah, sebelum sampainya terutusnya Rasul, dan qabla bulughi dakwah, belum sampainya dakwah kepada dia, maka versi Asy'ari belum sampai itu menyebabkan orang berbuat itu tidak ada hukum, tidak ada dasar, tidak wajib iman dan enggak haram kufur. Mengambil orang lain boleh, kenapa? Enggak ada dasarnya, enggak ada aturan. Memukul orang, menggunjing dan sebagainya, nggak ada dasarnya, nggak ada larangannya, berarti bebas. Nah, bebas. Karena apa? Karena qoblal bi'sah, qabla bulughi dakwah, sebelum adanya hukum, belum adanya Rasul yang menyampaikan ke sana. Ini pendapat Imam Asy'ari. Nah sekarang waqalatul Mu'tazilah.
Mu'tazilah berbeda. Mu'tazilah golongan Mu'tazilah ini adalah golongan yang dipimpin oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini berbeda. Dia mengatakan innahu yata'allaqu lahu ta'ala hukmun. Innahu yata'allaqu dihubungkan lahu Allah ta'ala apa hukum. Dihukum tetap bima kelawan barang atau kang nemu kang ngerti apa ala akal fi ing dalem. Ngerti apa? Sifata husnin ing sifate api au kubhin utawa sifate elek lidati madeng zate perbuatan. Jadi menurut Imam Mu'tazilah bahwa yang menjadi hakim itu adalah akal. Akal dapat mensifati, oh itu perbuatan jelek, oh itu perbuatan tidak baik. Maka akal sebagai ukuran, walaupun belum ada aturan. Contohnya mencuri itu nggak boleh, jelek karena mengambil orang lain, walaupun belum ada dasarnya. Ini versi Mu'tazilah yang diusul Wasil bin Atha. Ini adalah dasarnya akal. Berarti apa? Fayajibu maka wajib al mukallafin mukallaf apa ayak malah yang itu beramal al hasan api. Wa turkalan tinggal sapa mukallaf al qabiha ing elek. Wallahu ya akhidu akan mengambil alih hu ing amal. Oh. Jadi versinya Imam Wasil bin Atha bahwa akal itu sebagai ukuran. Jadi kalau sudah akal mengatakan jelek tidak bagus, kok ada orang melakukan, maka dianggap salah dan akan diambil tindakan oleh Allah kesannya, walau belum ada aturan. Begitu juga kalau itu perbuatan baik, maka Allah akan memberikan pahala. Kalau akal mengatakan itu baik. Dari mana baik? Ya dari perasaan akal, pertimbangan akal, timbang di akal. Dengan demikian maka berbeda. Sekali lagi hukum itu sendiri, hakim itu sendiri kalau ba'dal bi'sah wa bulu dakwah setelah terutusnya Rasul dan sampainya dakwah ke sana, maka yang namanya hakim adalah sepakat adalah Allah dan Rasulnya. Tapi yang dibahas kalau qoblal bi'tsah, qoblal bulugh dakwah sebelum sampai terus Rasul dan dakwahnya belum ada pedoman, maka versinya Al-Asy'ari Abu Hasan Al-Asy'ari adalah tidak ada hukum. Arti manusia bebas melakukan mencuri juga bebas, ya. Berbuat juga bebas, tidak wajib iman dan tidak haram kufur. Akan tapi menurut Mu'tazilah yang dipimpin oleh Wasil bin Atha, ya, maka tidak bebas, tetap ada, walaupun belum ada hukum, ya, tetap ada yang namanya akal. Akal itu bisa membedakan mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Sehingga dari akal itulah dapat kita sepakati, kalau akal itu memberikan indikasi itu jelek, maka tidak boleh dilakukan. Toh kalau kita melakukan berarti kita disalahkan dan punya hak untuk dihukum. Tapi kalau akal mensifati dengan baik, maka dengan demikian otomatis kita wajib melakukan kebaikan terus. Jadi ini bedanya antara pendapat Imam Asy'ari dan pendapat Wasil bin Atha dari golongan Mu'tazilah. Sekarang Anda gimana? Pilih mana? Anda pikir-pikir. Terus apa dasar daripada Mu'tazilah? Kok bisa mengatakan begitu? Padahal nggak ada nas jelas, baik Rasul maupun
dan Allah. Dasarnya Al-Qur'an nyamakan mastadallulan ambil dalil sapa munazir biqouli ta'ala Allah Ta'ala kul la yastawil khabithu wat thayyib. Kul kata Muhammad la yastawi ora padha apa al khabithu elek atau bulan api. Katakanlah enggak sama antara jelek dan buruk. Adanya jelek dan buruk otomatis ada yang tidak sama. Nah, yang bedakan itu apa? Versinya Mu'tazilah, yang membedakan adalah akal. Ini pertama kali. Kedua, dasarnya Mu'tazilah wa qala Allah Ta'ala azza wa jalla surah Al-Baqarah wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wallahu ta'ala ya'lamu mengatakan Allah al-mufsida ing wong kang gawe rusak minal muslih saking jadi antara yang jelek dengan yang tidak baik. Ini merupakan dasar daripada Mu'tazilah terkait dengan adanya bahwa sebagai hakim adalah akal, karena akal itu bisa membedakan antara yang jelek dengan yang buruk. Kita ulang lagi agar kita paham sekali lagi bahwa tentang hakim itu yang menetapkan hukum ialah Allah Ta'ala, dan yang memberitahukan hukum-hukum itu Allah ialah para rasulnya. Yang memberitahukan hukum-hukum Allah itu para rasulnya. Jadi hakim itu ada Allah dan ada Rasul. Allah berbentuk dalam bentuk kitab Al-Qur'annya sebagai rujukan bahwa kita berbuat, Rasul dalam bentuk sunnah-sunnahnya sebagai rujukan kita untuk melakukan perbuatan. Kemudian setelah Rasul dibangkitkan dan sudah sampai semuanya kepada yang dituju, maka syariatlah yang menjadi hakim. Syariat itu aturan yang diciptakan oleh Allah berbentuk Al-Quran, aturan yang diciptakan oleh Rasulullah berbentuk sunnah. Ini sebagai pegangan kita dalam rangka untuk bersikap. Ini sepakat. Ulangi, sepakat tentang Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Sekarang timbul pertanyaan, ulangi lagi supaya paham. Siapakah yang menjadi hakim terhadap perbuatan mukallaf sebelum Rasulullah diangkat? Sebelum Rasul diangkat. Nah, saya ulangi lagi. Dalilnya ada dua pendapat. Pendapat pertama golongan syariah yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau 874 Masehi wafat, berpendapat bahwa sebelum datang syarak tiada hukum terhadap perbuatan mukallaf. Artinya pada masa itu tidak wajib iman dan tidak haram kufur. Pendapatnya ini beralasan dengan firman Allah surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan menyiksa seseorang sehingga mengutus rasul terlebih dahulu. Ini dasar pertama. Dasar asar yang kedua, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Ini alasan kedua Abu Hasan Al-Asy'ari. Dengan golongan yang kedua, golongan Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atha, dia itu berpendapat bahwa sebelum Rasul dibangkitkan, sebelum Rasul terutuskan, maka akallah yang memberitahukan hukum-hukum Allah. Dengan akallah dapat diketahui baik atau buruknya suatu perbuatan
atau sifat-sifatnya. Jelas nih. Karena akal lah yang bisa, setiap mukallaf wajib mengerjakan sesuatu yang baik dan meninggalkan yang buruk. Allah akan tetap memperhitungkannya sebagaimana memperhitungkan yang diperoleh dari syarak. Kenapa? Mereka beralasan dengan firman Allah. Berarti manusia tetap ditindak walaupun belum ada dasar Quran hadis, karena punya akal. Dasarnya kul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, tetap tidak sama. Dasar nggak sama berarti ada beda. Maka wajib kita melakukan yang baik dan meninggalkan yang jelek. Ayat yang lain, Wasil bin Atha Mu'tazilah berpendapat wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui sesuatu yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Oh, ini perbaikan. Dari ayat tersebut di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah akan membalasnya berdasarkan apa yang dikatakan oleh akal tentang baik dan buruk. Sebagaimana juga berdasarkan syariat yang dibawa oleh utusan-utusan Allah. Kalau tidak demikian, orang yang baik dan yang jahat sama saja balasannya. Orang yang baik dan jahat balasannya sama. Kenapa? Kalau nggak ada akal. Sedangkan tiap-tiap masa tentu terdapat orang yang baik dan yang jahat. Andai kata mereka yang baik dan yang jahat dianggap sama, kata Mu'tazilah, dan akan menerima balasan yang sama di akhirat, maka dia akan berarti tidak adil. Padahal Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Inilah pemahaman tentang Al-Hakim yang kita sampaikan, anak-anak. Karena faktor daripada waktu, maka kita cukup sekian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Amin. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amirna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.